Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini qabla zuhur hari Senin 18 Desember 2023 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada hadis 6948. Maka dipersilahkan kepada ikhwah yang tanggal akhirnya di atas 15 ganjil, tanggal kelahirannya di atas 15 ganjil, yang kelahirannya 17, 19, biar lebih sedikit, waktunya tidak ada. Ada kam 22 ganjil, cuman satu nggak ada di atas 15. Bismillah. Qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Mughirah ibn Abdurrahman an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in 'amaliha taktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli hatta taktubuha lahu hasanatan wa idza arada an ya'mala hasanatan falam amaluha faktubuha lahu hasanatan wa in amaliha faktubuha lahu bi'ishri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fi. Mafi ila wahid, tidak ada kecuali satu. Alhamdulillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 6948. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismailu ibni Abdillah Ntar kita bagi dulu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail ibn Abdillah haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah ibni Abi Muzarridin an Sa'idin ibni Yasar an Sa'id ibni Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamat ar-rahimu faqala mah qalat hada maqamu al-aidi bika minal qati'ah faqala ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aki an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala ya Rabb. Qala fadhalika laka. Thumma qala Abu Hurairah, yakni membaca ayat dan tidak disebutkan hada min asbabi nuzul, maka bisa jadi ayat ini istimbat dari Abu Hurairah. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka bagaimana jika kalian dalam keadaan berkuasa, kemudian
kalian akan membuat keburukan di muka bumi dan akan memutuskan silaturahim bagi orang-orang yang bersambung silaturahimnya. Maka kekuasaan bisa menjadikan seseorang lupa, dan berapa banyak dari qati'ur rahim dikarenakan kejayaan di dunia, merasa malu mempunyai orang tua yang miskin, merasa malu mempunyai keluarga yang miskin, sehingga diputuskan silaturahim. Maka kembali kepada sanad, haddatsana Ismailu ibni Abdillah. Maka Ismail ibni Abdillah, dia adalah Ismail ibni Abi Uwais Al-Asbahi Al-Madani, dan dia dalam keadaan saduq, dan dia di tabaqah yang ke-10. Maka di sini Ismail ibnu Abi Uwais Al-Asbahi sering kita ulang bahwa dia seorang yang dalam keadaan dhaif ala rajih. Karena jika kita rujuk kepada ilmu jarh wa ta'dil, dan di sini kepentingan kita membahas kitab Ad-Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, karena di dalam kitab ini kita bisa menentukan si fulan sahih hadisnya, si fulan dhaif, si fulan hasanul hadis, dan seterusnya. Maka rawi ini barakallahu fikum yang rajih adalah dhaif. Karena kita rujuk kepada aqwal para ulama, atau kita katakan yang rajih adalah saduq hasanul hadis, maka telah banyak dari para ulama yang mensikohkan, dan banyak juga para ulama yang menurunkan kepada derajat saduq hasanul hadis. Namun yang rajih dia wallahu a'lam adalah dhaif, yang mana di dalam Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, jika terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, di antara mereka ada yang mensikohkan dan menghasankan dan mendhaifkan, maka dilihat jarah mufassar aula min tautsik al-mubham. Maka ini kaidah di dalam pelajaran Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Maka lihat mana tausik yang mubham dan mana yang dhaif mufassar. Kita lihat siapa yang memujinya misalnya. Maka Imam Ahmad telah mengatakan la ba'sa bihi, bahwa dia hadisnya pas-pasan. Maka ini dinamakan tausik yang mubham, karena dia menyebutkan la ba'sa bihi. Namun jika kita masuk kepada tafsil dari jarah, maka jarah mufassar aula min tausik mubham. Dan ini kaidah di dalam ilmi jarhi wa ta'dil. Dan lihat dari mana jarah yang mufassar.
Berkata Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mahalluhu sidq wa kana mughaffalan. Maka disebutkan mahalluhu sidq kembali kepada amanahnya, bahwa dia amanah dari segi ilmu hadis. Wa kana mughaffalan, namun dia akalnya mughaffal. Maka oleh sebab itu Abu Ahmad Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil menjelaskan lagi bahwa dia meriwayatkan dari pamannya Malik ahadits gharaib la yutabi'hu ahadun alaihi wa an Sulaiman ibni Bilal. Dan di dalam sanad ini dari Sulaiman ibni Bilal. Ya apa tidak di dalam sanad dilihat haddatsani Sulaiman ibnu Bilal, maka masuk kepada jarah yang mufassar. Jika dia meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Bilal, banyak hadis-hadis yang tidak benar. Maka ini lebih didahulukan daripada orang-orang yang mentausiknya. Seperti Imam Ad-Daruqutni, la ahtaruhu fis sahih. Dan begitupun dari yang memujinya Yahya ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi. Namun di riwayat yang lain mengatakan laisa bisyai, dhaif, dia tidak ada apa-apanya. Maka seperti ini wallahu a'lam, bahwa dia yang rajih adalah layyinul hadis, hadisnya lemah. Jika berkesendirian maka kita tidak membutuhkannya. Namun jika dia dalam keadaan didampingi dengan yang lain, maka bisa jadi hadisnya diterima. Dan jika kita rujuk hadis ini kepada Sahih Al-Bukhari yang lain, maka hadis ini telah mendapatkan mutaba'ah dari jalan selain Ismail ibni Abi Uwais di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sendiri. Bisa antum rujuk hadis nomor 4455. Saya bacakan sanad dari jalan yang lain. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Dan Khalid ibnu Makhlad imam siqah. Haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Haddatsani Muawiyah ibnu Abi Muzarrid an Sa'id ibnu Yasar an Abi Hurairah, sama lafadznya. Berarti siapa sekarang Khalid ibnu Makhlad yang menjadi mutaba'ah, yang mengikuti Ismail yang dhaif. Jalan yang kedua, haddatsana Ibrahim bin Hamzah, haddatsana Hatim an Muawiyah. Dari Muawiyah, kemudian dari Sa'id ibnu Yasar, kemudian dari Abi Hurairah. Maka ini mutaba'ah juga. Dan haddatsana Bishr ibnu Muhammad, jalan yang ketiga, akhbarana Abdullah, akhbarana Muawiyah ibnu Abi al-Muzarrid. Maka di sini menunjukkan bahwa riwayat Ismail ibnu Abi Uwais yang ada di Imam Al-Bukhari tidak berkesendirian. Dan inilah dari kelebihan Imam Al-Bukhari, di mana jika dia mendapati jalan yang dhaif, maka digandengkan di riwayat-riwayat yang lain masih di dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga riwayat yang dhaif ini bisa naik kepada derajat yang sahih. Sehingga sanad ini meskipun kita katakan dhaif, namun melewati jalan yang lain. Maka selesai dari Ismail ibni Abdillah
yang masyhur dengan Ismail ibnu Abi Uwais, yang rajih dia rawi yang dhaif, apalagi di sini meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Bilal. Namun telah datang riwayat dari Khalid ibnu Makhlad yang thiqah, maka dari jalan ini saja sudah terangkat Ismail dengan Khalid ibnu Makhlad, ditambah riwayat yang lain.